Be phenomenal every day. Halo guys, video kali ini saya akan membahas salah satu kebijakan pemerintah ya, yaitu dengan memberlakukan option pajak untuk kendaraan bermotor ya, sebesar 66% di tahun 2025 nanti. Nah, dengan pemberitaan seperti ini cukup membuat heboh masyarakat ya. Dan menurut saya juga cukup banyak itu yang agak keliru ya dengan persepsi di mana kalau untuk semua masyarakat yang punya kendaraan bermotor, misalkan mobil, kita biasanya bayar pajaknya setahun katakanlah 2 juta. Nanti 2025 itu akan membayar 2 juta plus 66%. Nah, ternyata perhitungannya tidak seperti itu. Sekarang saya akan membahas ya. Nah, ini adalah tarif ya, tarif mobil yang sebelum 2025 itu saya tulis yang lama ini ya. Kalau yang lama di pajak kendaraan bermotor atau PKB itu ada namanya tarif PKB sebesar maksimum 2% ya. Nah, kemudian ada variabel yang kedua itu ada nilai jual kendaraan bermotor. Katakanlah kita punya mobil, nilai jualnya setara 400 juta rupiah. Maka dengan menggunakan tarif yang lama, pajak kendaraan kita itu berapa? 2% dikali 400 juta. Saya anggap maksimal ya 2% ya. Berarti 8 juta rupiah. Nah, kalau kita membalik nama itu juga ada biayanya. Tarif BBNKB atau biaya balik nama kendaraan bermotor ini itu maksimum 20%. Berarti BBNKB-nya itu berapa? Setara 80 juta. Nah, jadi total biaya yang kita keluarkan ya untuk pengurusan PKB, pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama itu 88 juta untuk menggunakan tarif yang lama. Nah, dengan start 2025 ini ada peraturan option 66%. Seperti apa? Ini adalah poin pentingnya, ada pengurangan tarif PKB ya. Tarif PKB-nya yang dulu 2% maksimum dikurangi maksimumnya tinggal 1,2%. Nah, saya anggap juga sama, maksimumnya 1,2% ya. Maka NJKB-nya, nilai jual kendaraan bermotornya itu sama ya 400 juta. PKB-nya tinggal 4,8 juta. Nah, PKB-nya tinggal 4,8 juta, optionnya ini adalah 66% dari 4,8 atau setara 7.968. Jadi PKB plus option 66% itu 7,96 jutaan. Nah, hampir sama dengan yang lama ya, 8 jutaan. Bagaimana dengan BBNKB-nya? BBNKB-nya itu maksimum di 12% ya. Jadi ada penurunan. Nah, kalau 12% maka 48 juta. Optionnya itu 66% dari 48 juta, berarti 31,6 juta. Total biayanya menjadi 79,68 juta rupiah, di mana yang lama itu 88 juta rupiah. Loh kok malah berkurang? Nah, kalau berkurang ini saya rasa kok enggak ya. Mungkin angkanya itu akan kurang lebih sama atau ada kenaikan sedikit ya. Nah, kalau misalnya kenaikannya sampai 66% itu saya rasa tidak. Ya nggak mungkin karena tarif dasarnya pun itu sudah diturunkan. Nah, apa yang nanti menjadi faktor penentu? Contohnya misalkan di Jawa Timur, tarif PKB-nya ini kan 1,5% untuk sekarang ya di Jawa Timur. Kemudian tarif BBNKB-nya ini sekarang di Jawa Timur 12,5%. Nah, berarti kalau kendaraan kita 400 juta, maka kita akan membayar pajaknya itu 6 juta per tahun ya. Kalau balik nama ya ada 50 juta ini. Pertanyaannya, kalau di Jawa Timur 1,5%, terus tarif PKB yang 2025 kan maksimum 1,2 kan. Apakah di Jawa Timur akan kenanya maksimum 1,2 atau tidak? Atau bisa saja kenanya 1% atau mungkin ya 1,1. Nah, itu kita yang masih belum tahu. Ini ya bisa menyebabkan perbedaan ya nanti. Nah, kalau misalkan tarif lama 1,5%, kemudian nanti misalkan 2025 PKB-nya itu diputuskan ketok palu 1,2%, berarti pajak PKB plus optionnya itu menjadi 7,968 juta. Atau ada kenaikan selisihnya ya, berarti 6 juta ini ya, kemudian yang 2025 menjadi 7.968, artinya naik 32%. Nah, ini kalau misalkan di Jawa Timur 1,5 ya sekarang kemudian menjadi 1,2. Tapi misalkan dulu 1,5 berarti kan nggak maksimum, maksimumnya kan 2%. Sekarang di Jawa Timur dirubah untuk option ini maka tarifnya menjadi 1%. Nah, sebenarnya kalau seperti ini berarti PKB plus optionnya itu 6,64 juta atau kenaikannya itu sekitar 10% ya, 640.000 ini untuk PKB-nya.
Nah, ini yang kita harus perhatikan ya. Jadi bukan berarti PKB 66% ini pajaknya kita nanti akan ditambah 66%, enggak. Karena ada faktor kunci dari tarif PKB-nya yang diturunkan. Begitu pula untuk BPNKB yang sebelumnya 12,5 menjadi 12% ini. Nah, terus kegunaannya apa sih pemerintah kok memberlakukan hal ini? Nah, yang saya pelajari, option ini akan masuknya ke Pemkot ya, pemerintah kota. Sedangkan PKB ini masuknya ke pemerintah provinsi ya. Nah, supaya diharapkan nanti pemerintah kota ini bisa lebih mandiri dalam mengatur keuangan. Nah, mungkin ini saya analogikan ya, kalau misalkan perusahaan punya beberapa cabang ya, punya beberapa cabang, nah kota ini saya anggap cabang, dia ingin setiap cabangnya ini mandiri dengan, dana yang didapat dari optionnya ini. Karena ini kan akan langsung masuk ke Pemkotnya, pemerintah kotanya kan, nggak masuk ke pemerintah provinsinya. Nah, dengan adanya kebijakan ini muncul narasi bahwa, wah sektor otomotif berarti berbahaya mulai tahun 2025 kan, karena pajaknya ada kenaikan. Nah, menurut saya itu kita masih belum bisa memutuskan ya, karena seperti tadi contohnya di Jawa Timur kalau sekarang 1,5, memang 2025 ini akan jadi berapa, itu juga akan menjadi faktor, pertimbangan ya, apakah ini akan membuat, lesu atau tidaknya penjualan mobil. Nah, kalau teman-teman ingin tahu berapa penjualan mobil itu dari websitenya Gaikindo ya, Gaikindo itu, sangat lengkap dan ini adalah data yang menunjukkan penjualan mobil di Indonesia. Memang di 2024 ini itu lesu ya, penjualan mobil ini turun ya dari tahun 2023. Nah, ini kalau teman-teman googling pun sudah keluar kok data-datanya. Kalau 2023 ini Januari sampai November 920.000 unit, di 2024 tuh 784.000. Jadi memang masih lesu sektor mobil ini. Makanya saham-sahamnya pun seperti Astra pun sekarang kan tinggal 5 ribuan ya, bahkan kemarin sempat di angka 4 ribuan. Kalau memang nanti penjualannya itu tidak membaik, ya nanti yang terkena bukan hanya sektor mobil tapi turunannya juga bisa spare part ataupun, leasing ya. Untuk perusahaan-perusahaan leasing yang, di mana mayoritas di Indonesia ini beli mobil itu kredit. Jadi yang beli cash itu, sangat jarang gitu loh, mayoritas kredit. Lah kalau penjualan turun, maka leasing-leasingnya ini pun juga akan kena terdampak ya. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang PPN 12%. Nah, PPN 12% ini cukup banyak membuat para investor saham itu takut ya atau khawatir dengan kenaikan ini apakah bisa, perusahaan-perusahaan ini bertahan ya, terutama sektor consumer good. Nah, daftar barang yang kena PPN 12% ini baru mau diumumkan pekan depan ya. Ini beritanya 13 Desember 2024. Nah, saya bikin video ini di tanggal 14 ya. Artinya itu masih belum tahu, cuman sudah ada kisi-kisinya. Ini ya, pemerintah akan mengumumkan daftar barang bla 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 dipastikan oleh Menkeu Ibu Sri ya. Terus, yang bawah ini kami akan mengumumkan, mengenai bla 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 bla. Nah, ini ya, bendahara negara itu memastikan kenaikan PPN hanya untuk barang mewah saja. Ya, nah, jadi kenaikan PPN 12% itu hanya untuk barang mewah. Sementara barang dan jasa yang selama ini dikonsumsi masyarakat luas dibebaskan dari pengenaan PPN. Akan tetap dibebaskan. Saya ulangi, barang-barang yang tidak terkena PPN akan tetap dipertahankan. Jadi barang-barang yang nggak kena PPN ya tetap nggak kena. Tapi PPN 12% akan diberlakukan hanya untuk barang yang dianggap mewah. Nah, definisi mewah ini memang kita belum tahu pasti seperti apa. Terus dia bilang, ya merinci barang dan jasa yang akan tetap dibebaskan. Nah, ini yang tetap dibebaskan tuh sembako ya, kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur ya, sayur, susu, gula, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, tenaga kerja, keuangan, asuransi, buku, vaksin, rumah rumah sederhana, rusun juga masuk ya, dan rusunami. Nah, dari sini kita tahu bahwa oh ternyata yang disasar ini adalah yang barang mewah atau pemerintah ini ingin menyasar PPN 12% dikhususkan untuk kalangan yang middle up. Barang mewah seperti apa? Ya kembali lagi mobil juga akan termasuk di barang mewah. Kemudian yang kedua juga ada di sektor properti ya. Nah, sektor properti ini juga akan saya bahas ya, di mana sektor properti ini kan mengalami penurunan yang luar biasa. Semua sahamnya tuh kompak turun ya. Seperti saya kasih lihat ya. Ciputra. Nah, Ciputra ini ambles ya 1.400, sekarang tinggal 1.000. Jadi turunnya ini nggak main-main ya. Turunnya ini 40%. Terus ada sahamnya apalagi nih, SMNA, Summarecon ya. Summarecon juga kita lihat ya, dari sempat menyentuh 700-an, ya sekarang tinggal 500-an. Nah, turunnya juga cukup parah. Pakuwon pun juga kita lihat ya, di mana nah ini ya, dari sekitar 520-an turun tinggal sekitar 400 sekarang ya.
Jadi sektor properti ini dihantam dengan PPN 12%. Plus ada satu lagi yang membuat, sektor properti ini, seperti ini kondisinya, yaitu kemenangan Donald Trump ya. Kemenangan Donald Trump ini membuat ya, dolar ini menguat ya, sekarang bahkan 16.000 ya, 16.032. Kemarin kan dolar kalau kita lihat di grafiknya, nah ini ya, dolar ini sempat tinggal 15 ribuan. Terus dia Donald Trump menang, dia rally naik terus ya, sekarang sudah di angka 16.000. Nah, mengapa dengan kenaikan dolar ini membuat sektor properti tertekan? Karena rata-rata perusahaan properti itu mempunyai hutang atau obligasi itu dalam mata uang dolar ya. Nah, dia bahan bakunya itu, bahan baku untuk pembangunan itu sangat dipengaruhi oleh harga dolar ya. Jadi kalau kurs dolarnya naik, nah secara hutangnya, secara nilai hutangnya dia itu serasa naik padahal jumlahnya sama. Misalkan 400 juta dolar, Pak Won punya obligasi 400 juta, ya sama 400 juta. Tapi 400 juta ini dengan pelemahan rupiah ya dia akan mengalami kenaikan. Nah sekarang kalau kita tahu kondisi seperti itu, berarti wah emiten properti ini digasak ya, digasak 2 kali combo, kena PPN 12%, kena kurs dolarnya juga naik, daya beli masyarakat juga sekarang ini kan sedang rendah. Namun, seperti mungkin saya pernah beberapa kali mention ya bahwa di sektor properti ini saya memang prefer-nya itu di saham seperti Pakuwon. Mengapa? Karena, nah ini saya ulangi lagi ya, kalau kita lihat ya dari struktur pendapatan si Pakuwon itu, ini ya dia banyaknya didominasi kan di sewa ruangan 1,5 triliun, kemudian maintenance 600 miliar. Nah, yang hasil berjualan propertinya itu 500 M dan tanah bangunan 450 M. Artinya hampir 1 triliun. Tapi sisanya totalnya kan dia 4,7 triliun penjualannya. Jadi dari 4,7 triliun itu hanya sekitar 1 triliun saja itu yang berjualan properti. Makanya saya bilang sebenarnya Pakuwon ini walaupun dia itu developer ya, casingnya itu developer, tapi DNA-nya itu bukan developer, tapi DNA-nya itu adalah pengelola mall. Nah, itu yang bisa saya tangkap dari emiten ini. Berbeda dengan emiten seperti, nah kayak ini ya Ciputra. Ciputra dia penjualan kafling, ruko segala macam ini 5,4 triliun ya. Nah, kemudian dia juga pendapatan yang lainnya, yang lain selain berjualan ini itu 1,7 triliun. Jadi dominasinya 5,4 triliun dari 7,1 ini mungkin sekitar 70% lebih ya. Itu didominasi dari penjualan unit ya, entah itu kafling, apartemen atau rumah ataupun ruko. Nah, kalau terjadi penurunan dalam, sektor properti, artinya rumahnya nggak terlalu laku, ya dia akan langsung impact-nya gede ke laporan keuangannya. Kalau si Pakuwon tadi, dia kan mengembangkan mall. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, mall kalau di Surabaya, aduh antrinya luar biasa Pakuwon. Nah, kalau teman-teman lihat itu dia dari pengelolaan parkir, ini aja sudah dapat duit 166 miliar kan. Nah, artinya dalam setahun mungkin dia dapat 200 M dari mengelola parkirnya saja. Kalau seperti ini bisnisnya, walaupun ini saya take out ya, untuk penjualan dari kondominium, kantor, kemudian penjualan tanah dan bangunan, saya keluarkan, dia masih strong, masih cukup kokoh ya secara kinerja keuangannya. Yang penting mall-nya ini harus hidup. Nah, seperti yang teman-teman tahu di berita ya, di Bekasi itu juga Pakuwon Mall kan bangun ya di sana, itu menyebabkan kemacetan luar biasa. Jadi di Surabaya juga sama. Kalau kita mau ke Pakuwon Mall itu bahkan cari parkirnya pun itu susah sekali, terutama di hari weekend ya. Terutama di hari Sabtu Minggu ya, Mall Pakuwon itu sudah sangat amat crowded. Selain itu kalau menurut saya pemerintah ini sebenarnya kalau ingin mensukseskan ya perkembangan ekonomi di Indonesia, walaupun ya memang betul dia harus tarik pajak kan, karena salah satu sumber keuangan dari negara kan dari pajaknya. Cuman pemerintah itu juga harus berfokus mengapa kok banyak penduduk Indonesia ini yang belum bayar pajak atau tidak bayar pajak penuh. Nah, sebenarnya pemerintah itu juga harus concern ke sana. Karena rata-rata orang-orang Indonesia terutama pengusaha ya, itu mereka enggan membayar pajak atau membayar pajaknya tidak penuh. Karena mereka itu berpikir secara percuma. Ini kalau misalkan dibayar pun ada terjadinya misalkan korupsi ya. Jadi mereka ini nggak rela uangnya sudah mereka kerja setengah mati, kerja soro-soro ya, cari uang ya, keluar keringat, kemudian dia bayar pajak, uang pajaknya dibuat foya-foya. Nah, sebenarnya pemerintah ini harus menunjukkan bahwa, oke, aku ini serius ingin memberantas ibaratnya itu korupsi ya, terutama korupsi pajak
korupsi anggaran, segala macam jenis korupsi, ini harus ditujukan ke masyarakat. Nah, sebaiknya selain berfokus untuk di kasus-kasus korupsi ya, membereskan ya kasus korupsi supaya kepercayaan masyarakat ini kembali pulih kepada pemerintah. Nah, pemerintah juga harus berfokus ke kekuatan dari Indonesia sendiri yang ada di tambang dan juga kekayaan alamnya ya. Terutama di tambang sih. Karena tambang ini nilainya itu sangat fantastis. Jangan sampai ada tambang-tambang ilegal, kemudian ada permainan ya, tambang dengan oknum ya, oknum dari pemerintah sehingga pajaknya itu tidak dimasukkan segala macam. Kerugian yang diderita pemerintah atau negara ya, itu bunyinya itu sudah bukan cuman puluhan juta, ratusan juta atau puluhan miliar, itu langsung triliun. Kalau kita berhubungan dengan masalah tambang ini ya. Makanya sebenarnya dua hal ini itu yang harus difokuskan. Ya kita sama-sama berdoa ya, semoga di pemerintahan Pak Prabowo ini ya, pemerintahnya yang baru dilantik ya di tahun ini, itu bisa membawa arah ya Indonesia itu ke depan menjadi lebih baik. Jangan sampai pemerintah ini hanya berfokus untuk menarik uang dari rakyat saja, menaikkan pajak, memberikan pajak ini itu, tapi tidak berpikir bahwa kenapa kok masyarakat nggak mau membayar pajak. Sebenarnya ya juga mereka malas. Kenapa? Karena ada banyaknya kasus korupsi dan mereka tidak mendapatkan benefit langsung dari negara.